Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umairah My Creams. Di video kali ini saya ingin memperkenalkan tentang rajutan dan apa-apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita merajut. Jadi, merajut itu adalah kegiatan mengaitkan benang hingga hasilnya bisa membuat sebuah kerajinan tangan seperti tas, sepatu. Ya, ini adalah contoh hasil dari rajutan dan juga bisa seperti ini ya. Sepatu mungil untuk anak usia 1-2 tahun. Atau bisa juga untuk membuat tas pesta seperti ini. Jadi merajut itu adalah kegiatan yang menyenangkan dan mengasihkan. Banyak orang yang mengira merajut itu adalah kegiatan yang rumit dan sulit. Jadi asalkan kita mau mencoba dan berusaha dan tidak menyerah di tengah-tengah, insya Allah kita akan bisa merajut dan menghasilkan sebuah karya. Oke, sebelum memulai rajutan tentu tidak akan bisa tanpa ada alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Jadi untuk merajut kita itu harus mempersiapkan yang namanya hakpen. Ini adalah contoh beberapa hakpen. Hakpen itu adalah alat bantu untuk merajut atau untuk mengaitkan benang-benang sehingga membentuk sebuah hasil karya ataupun hasil kerajinan yang kita inginkan. Misalnya seperti tas, sepatu, dan lain-lain yang sudah saya tunjukkan tadi. Oke, jadi yang pertama itu adalah yang harus kita siapkan adalah hakpen. Untuk hakpen ini sendiri itu ada beragam, ada banyak jenis hakpen, ada yang kayu, besi, ada yang aluminium. Jadi intinya hakpen ini hanyalah untuk mengaitkan benang. Jadi yang belum punya hakpen ataupun dengan modal terbatas bisa membuat hakpen sendiri dengan kayu dengan cara mencontohnya seperti ini, ya. Tinggal dibentuk menyerupai hakpen ini. Oke, itu adalah hakpennya. Jadi hakpennya itu bisa kita beli di toko online. Per bijinya itu harganya bervariasi tergantung merek dan jenis yang kita inginkan. Jadi sebelum kita membeli hakpen yang mana, kita tentukan dulu benang yang ingin kita pakai. Ini salah satu contoh benangnya, yaitu benang tali satin ya. Tapi untuk merajut biasanya menggunakan benang ini, benang polyester. Jadi pertama tentukan dulu kita mau merajut benang apa. Misalnya ini ya, benang polyester ini adalah benang yang bisa dibeli di toko online dengan budget yang minim ataupun murah, kita sudah bisa belajar merajut. Contohnya benang ini. Jika kita beli di toko online itu harganya berkisar satu gulungnya 10-15 ribu. Bahkan ada toko-toko online yang menjual benang ini sekitar harga 7 ribuan. Oke, untuk hakpennya itu tergantung merek dan jenis yang saya sebutkan tadi, itu tergantung merek dan jenis yang kita inginkan. Kalau saya dari pertama merajut, saya itu yang paling saya suka itu adalah hakpen merek Tulip ini. Karena dia selain ringan, ini ya, karena sering dipakai, dia hakpennya seperti ini. Karena saya paling suka hakpen yang ini, mudah dipegang dan juga merajutnya lebih ringan. Ini dulu saya beli satu set, per bijinya itu sekitar 20-35 ribu. Jadi satu set itu isinya 7 dengan beragam macam ukuran, mulai dari 1 mili sampai 10 mili. Jadi hakpen dan benang yang kita beli itu ukurannya harus sesuai. Kalau saya pilih ini. Dan yang paling saya suka yang kedua adalah ini. Ini ya. Terlihat sudah sangat lama dipakai sampai warnanya juga ini ikut memudar, menghitam karena sering dipakai. Karena ini yang paling saya suka, dua hakpen ini.
Dan benang yang sering saya pakai itu adalah benang rajut polyester D27 atau dia sekitaran 1 mili. 1 mili itu cocoknya untuk ukuran hakpen 3 atau 4. Dan yang paling sering saya pakai itu ukuran 3 karena hasil rajutannya itu bisa lebih ketat. Jadi jika teman-teman ingin membeli hakpen, belajar rajut, itu bisa ya. Untuk ukuran yang 3 atau 4 ini, itu bisa untuk merajut benang yang seperti ini. Kecilnya pun seperti ini. Pilihlah ukuran hakpen 3/4 atau ini. Ini juga enak, nyaman dipegang, nggak sakit megangnya karena dia ada karetnya ya. Dia juga besi, lebih tahan. Ini karena sudah banyak merajut sepatu ataupun tas sehingga kadang hakpennya ketarik atau kuat. Jadi kalau besi dia tidak lebih mudah patah. Tadi kalau tulip itu harganya sekitar 20 sampai 30 ribuan, bisa dibeli di toko online. Ini juga harganya sekitar 20 sampai 30 ribuan. Jadi untuk menghemat biaya, teman-teman bisa beli satu aja dulu hakpennya agar tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan. Namanya kita baru belajar, tentu yang paling dasar itu adalah meminimalisir pengeluaran. Jangan dibeli dulu semuanya karena belum tentu semuanya akan kita gunakan. Jadi untuk benang rajut yang seperti ini digunakan ukuran 3/4. Oke, lanjut. Ini bisa hakpen ukuran 3 atau 4. Ukuran 3 supaya hasilnya lebih ketat. Dan yang ini adalah tali satin. Untuk tutorial dasar ini saya gunakan tali satin. Kenapa saya gunakan benang satin? Karena dia lebih besar supaya teman-teman juga lebih mudah untuk mengikutinya. Dan biasanya kalau kita baru-baru mulai belajar merajut, itu kita akan bingung melihat lubangnya yang terlalu kecil jika saya gunakan untuk membuat tutorialnya benang yang kecil. Jadi nanti untuk membuat tutorialnya saya gunakan benang yang lebih besar seperti ini, tali satin ini. Dan juga dia talinya itu lebih kilat dan lebih kuat. Oke. Bisa juga kalau teman-teman di rumah punyanya tali kur, itu bisa tinggal kita sesuaikan ukuran hakpen yang kita gunakan. Kalau tali kur itu bisa ukuran hakpen ini 8, pakai tulip ya, 8/10, ukuran 8 itu bisa untuk merajut tali kur seperti ini ya. Jadi pertama teman-teman itu harus siapkan benangnya dulu. Benang apa yang ada di rumah, bisa gunakan apa aja karena namanya belajar kita harus manfaatkan apa yang ada di rumah dulu. Kalau belum ada, teman-teman bisa beli. Biar lebih semangat merajutnya, kalau saya sarankan itu ini, gunakan tali satin. Selain dia benangnya itu, talinya itu lembut, warnanya juga kilat, terus kita pasti merajutnya lebih semangat. Kalau mau beli tali satin itu, ini satu gulungnya harganya sekitar 30 sampai 40 ribuan. Ya, untuk belajar saya rasa sudah cukup satu gulung dan juga satu hakpen. Jangan lupa selain itu ada gunting dan juga mancis untuk merapikan rajutan. Jadi tentukan dulu talinya, setelah itu beli hakpen yang diperlukan. Tidak perlu terlalu banyak menyetok hakpen karena lihat, seperti saya terlalu banyak hakpen, tetap yang digunakan itu aja, 3/4. Ini aja yang digunakan. Karena benang rajut biasanya itu ukuran 3/4. Saya pakai untuk tas, biasanya bahannya seperti ini, polikilat. Oke, langsung saja kita ke tutorial dasar. Setelah alat dan bahan teman-teman sudah sediakan, kita langsung lanjut ke tutorial dasar. Baik teman-teman,
Di tutorial dasar kali ini, ya langkah pertama dalam merajut itu adalah membuat simpul awal. Simpul awal kalau dalam rajutan, di buku rajutan ataupun di tutorial manapun, itu namanya slip knot. Slip knot ya, simpul awal. Untuk membuat simpul awal kalau saya bagi pemula seperti ini ya. Ini tadi. Oke, sebelum membuat simpul awal, pertama itu adalah cara memegang hakpen. Hakpen ataupun alat untuk membuat rajutan ini. Di hakpennya cara memegangnya seperti ini. Arahkan mata hakpennya ke arah kita, ke arah depan, ke arah atas seperti ini ya. Oke, cara memegang hakpen itu ada berbagai macam, tapi saya sarankan pakai yang ini karena lebih mudah ya mengikutinya. Oke, itu untuk memegang hakpen. Selanjutnya adalah untuk memegang benangnya seperti ini. Ini ujung dari tali satinnya ya, dibuatkan ke tangan. Setelah itu ini ya, jadi yang dua ini untuk memegang. Setelah itu dibuat seperti dilipat seperti ini ya, ini ya. Semoga teman-teman bisa mengikutinya. Ini memang video ini khusus buat teman-teman yang sama sekali belum pernah merajut dan teman-teman yang mengatakan bahwasanya merajut itu sulit. Dan sebenarnya kalau kita coba merajut itu tidak sulit, asalkan kita mau melatihnya. Asalkan kita mau belajarnya, dan semoga video ini bisa membantu teman-teman yang belum pernah sama sekali untuk merajut dan bisa memotivasi teman-teman ya. Oke, setelah dibuat tadi lingkaran ini, masukkan hakpen melewati lubang yang kita buat. Ini dia. Ini tujuannya untuk apa? Inilah benang yang akan kita kait, benangnya melewati lubang yang kita buat tadi. Udah selesai slip knotnya atau tusuk awal dari merajut. Ini gunanya apa? Supaya rajutannya itu tidak mudah lepas. Makanya harus ada namanya tusuk awal. Setelah ada tusuk awal, kita lanjut menggunakan tusuk rantai. Ya, tusuk rantai atau disebut dengan chain. Bahasa Inggrisnya chain ya, itu biasa kalau dalam buku rajutan ataupun tutorial yang teman-teman lihat mungkin bingung melihat simbol CH. CH itu artinya chain. Ini dia cara buatnya. Kait benangnya ya, cara ngaitnya seperti ini. Ini. Kait benangnya melewati lubang. Sudah? Ini namanya satu rantai. Satu lubang rantai. Loop. Loop itu lubang. Seperti ini. Kita buat lagi. Ya, ini. Ini yang disebut dengan rantai ataupun chain. Kita buat lagi. Ya. Jadi kait benangnya untuk melewati lubang. Memang untuk awal-awalnya agak sulit, tapi insya Allah itu mudah kalau kita mau mempraktekannya. Yuk kita buat lagi sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dia tadi sudah selesai 10 rantai. Ya. Kalau punya teman-teman belum rapi ataupun belum sejajar itu tidak masalah, namanya baru memulai. Kalau kita rajin untuk memulainya, insya Allah nanti akan lebih mudah lagi. Jadi sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham. Kita akan lanjut langsung ke tusuk dasar
dalam membuat rajutan, yaitu single crochet. Single crochet itu apa? Single crochet itu adalah tusuk dasar dalam merajut. Bisa disingkat SC, single crochet. Sekarang kita tambah dulu satu rantai. Ya. Setelah buat satu rantai, sekarang kita mau membuat single crochet. Ingat, ini bagian dari rantainya. Ini bagian belakangnya. Kalau belum rapi, ayo diulang-ulang lagi yang tadi. Setelah rapi bisa langsung lanjut single crochetnya. Setelah buat satu rantai, sekarang kita masukkan ini lubang pertama, ini lubang yang kedua. Di lubang rantai yang kedua kita masukkan hakpennya seperti ini. Jadi, sebelum itu kita jelaskan dulu bentuk dari tusuk rantai ini. Ini membentuk seperti rantai. Ada rantai bagian atas dan bagian bawah. Dan ini bagian belakangnya. Jadi untuk membuat single crochet yang pertama ini kita buat dulu. Ini seperti huruf V ya, kalau kita lihat. Dan sekarang kita akan lanjut untuk membuat single crochet ataupun tusuk dasar dari rajutan. Ya. Untuk cara memegang hakpen dan juga untuk benangnya tadi itu masih sama. Ya, seperti ini. Lanjut. Sekarang masukkan hakpen melewati lubang rantai yang ke-10 ini tadi ya. Ini kan penambahan 1 jadi 11. Di lubang yang ke-10 ini kita masukkan hakpen melewati lubang, kait talinya. Dah. Jadi ada 2 ya. Ada 1, 2 lubang. Setelah itu kait lagi. Dah selesai. Ini adalah satu single crochet. Ayo kita coba lagi. Masukkan hakpennya. Ini ya, melewati lubang. Setelah itu kait benangnya. Jadi ada 2 ya. 2 lubang. Sekarang kait hakpennya untuk melewati kedua lubang tadi. Dah. Ini satu single crochet, ini 2. Kita buat sampai di ujung dengan cara yang sama. Masukkan hakpennya, kait, lewati 2 lubang. Oke, masukkan hakpennya, kait benangnya, lewati 2 lubang. Masukkan hakpen, kait benangnya, terus lewati 2 lubang. Ya. Ini kita lakukan langkah yang sama. Teman-teman jangan lupa diulang-ulang langkahnya supaya lebih mudah dan lebih memahami cara membuat single crochet ataupun singkatan dari SC. Masukkan hakpennya, kait benangnya untuk melewati lubang. Setelah itu kait untuk melewati kedua lubangnya. Ini adalah single crochet yang pertama. Rantai yang pertama itu kita buat jadi satu single crochet lagi. Oke. Dah. Alhamdulillah sudah selesai. Ini tadi tusuk rantai, yang kedua adalah single crochet. Ya. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu membuat double crochet. Jadi dari satu video ini semoga bisa membantu teman-teman yang baru mulai merajut
agar lebih termotivasi bahwasanya merajut itu asik dan mudah asalkan kita mau mencobanya. Alat dan bahannya juga murah jika kita belum punya modalnya. Kalau kita sudah tahu dan paham tentang tusuk dasar ini, tentu kita akan bisa mulai merajut apapun yang kita mau. Mau tas, sepatu, rajut, kotak pensil, ataupun gantungan kunci. Pertama bisa untuk kita pakai ataupun kita jual. Oke, kita lanjut ke baris yang ketiga. Tadi baris pertama adalah tusuk rantai, baris kedua ada single crochet, baris ketiga namanya H double crochet. Kalau disingkat itu adalah DC. Oke, untuk membuat double crochet ini kita membutuhkan bantuan. Bantuannya apa? Kita buat 1, 2, 3 rantai. Setelah itu kita balik rajutannya. Karena kita mau dari satu project ini kita udah bisa menguasai 4 simpul dasar dalam merajut. Kalau kita sudah bisa 4 simpul dasar ini, insya Allah kita sudah bisa langsung untuk membuat sepatu, untuk membuat tas seperti ini. Ini tas ini hanya menggunakan single crochet ini, ya. Jadi dimulai dari tusuk rantai, seterusnya dibuat keliling menggunakan single crochet aja, hanya pakai tusuk dasar udah bisa loh jadi tas seperti ini. Jadi teman-teman udah bisa langsung pakai tas hasil buatan sendiri. Oke, kita lanjut ke baris yang ketiga, membuat double crochet. Ya, jadi ini setelah 3 rantai tadi kita balik, sekarang membuat double crochet. Kita kait dulu ya, nih seperti ini. Kita kait benangnya, lalu kita masuk melewati lubang. Tadi untuk rantai yang single crochet itu kan hanya 1. Ini kalau sudah untuk membuat tas kita harus masukkan ke dua-duanya ya. Yang huruf V ini tadi, rantai yang di atasnya kan balik lagi dia ke bentuk rantai, tapi ini kita melewatinya dua-duanya. Masukkan, kait benangnya untuk melewati rantai tadi. Jadi ini udah ada 2 lubang. Kita kait benangnya 1, 2. Jadi dia sama seperti single crochet, tapi ini double crochet. Double crochet ini single crochetnya itu jadi 2 kali ya, dalam 1 lubang ini jadi 2 kali single crochet, jadi dia lebih tinggi. Jadi ini caranya tadi, yuk kita ulang lagi. Kaitkan benangnya, lewati lubangnya nih ya, lubangnya. Setelah itu kait lagi benangnya untuk melewati lubangnya, tarik, setelah itu masukkan benangnya melewati 2 lubang yang pertama, baru 2 lubang yang kedua. Oke, kita buat lagi. Masukkan ke lubangnya, kait benangnya, lewati 2 lubang yang pertama, setelah itu 2 lubang yang kedua. Jadi dia lebih tinggi. Kait benangnya, masukkan ke lubang. Ya, ini kan 1, 2, 3. Jadi yang pertama lewati 2 lubang dulu. Setelah itu 2 lubangnya lagi. Kalau punya teman-teman belum bisa rapi, bisa dicoba atau diulang-ulang kembali supaya hasilnya bisa lebih rapi.
Ya, jadi untuk mendapatkan rapi itu tidak bisa instan ya. Saya pun pertama kali belajar, belum bisa rapi juga. Tapi insya Allah kalau kita sudah sering berlatih ataupun membuat rajutan, itu insya Allah punya kita akan semakin rapi dan juga bisa menghasilkan daripada menjual hasil-hasil rajutan yang sudah kita buat. Jadi kalau kita baru belajar merajut, itu hasilnya bisa kita pakai sendiri ataupun kita berikan hadiah kepada orang-orang tercinta. Oke, ini dia buat kait seperti ini. Kait benangnya ini ya. Nih. Dah alhamdulillah udah selesai membuat double crochet. Selanjutnya kita akan membuat half double crochet. Apa itu? Half double crochet itu adalah salah satu tusuk dasar yang harus kita kuasai jika kita baru mulai belajar merajut, agar kita nanti tidak terlalu bingung jika melihat pola-pola ataupun tutorial yang ada di YouTube, di buku dan di mana-mana. Setidaknya setelah melihat video ini kita memiliki basic. Oh, itu half double crochet. Ternyata bikinnya tidaklah sulit. Yuk kita coba. Gimana sih cara bikinnya? Kita buat dulu satu rantai. Oke. Setelah itu untuk membantu tambah lagi, balik dulu ya tadi buat satu rantai, balik dulu rajutannya. Untuk membuat half double crochet itu saya buat tambahan satu rantai lagi ya. Jadi saya mulainya dari lubang yang kedua sama seperti membuat double crochet tadi. Jadi untuk membuat half double crochet itu artinya setengah double crochet. Gimana sih cara bikinnya? Seperti ini. Kait ya. Caranya masih sama. Ya, kait seperti ini. Kait. Terus masukkan ke lubang rajutannya. Kait benangnya. Nah, ini. Ya, kita tinggikan sama. Ini ada 1, 2, 3. Langsung kita masukkan benangnya untuk melewati ke 3 lubang itu. Dah, selesai. 1 half double crochet. Buat lagi. Kait. Benangnya masukkan. Setelah itu lewati 3 lubang. Selesai half double crochet. Yuk kita buat langkah yang sama sampai ke ujung. Itu half double crochet atau disingkat dengan HDC. Ya, dah
selesai sudah sampai di ujung. Ini tadi bentuknya ada mulai dari tusuk rantai, single crochet, double crochet, dan half double crochet. Ini bagian depannya, ini bagian belakangnya. Oke, jadi nanti kalau ada tutorial dasar, tutorial-tutorial tentang merajut, semoga teman-teman sudah paham tentang cara membuat simpul-simpul dasar ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu yang sulit asalkan kita mau mencobanya dan juga kita mau mempelajarinya, dan tidak boleh menyerah di tengah-tengah. Kita harus selesaikan hasil rajutannya sesuai dengan jika kita melihat tutorial dari YouTube ataupun dari buku, kita harus selesaikan supaya tahu hasilnya itu bagaimana. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Untuk selanjutnya, setelah teman-teman memahami cara membuat tusuk dasar ini, yuk langsung kita tonton ke video selanjutnya, yaitu cara membuat tempat HP menggunakan motif sederhana ataupun hanya menggunakan single crochet. Ya, teman-teman penasaran? Penasaran? Yuk, jangan lupa saksikan video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video tutorial ini jika ini bermanfaat buat teman-teman. Demikian video hari ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti, memahami, dan mempelajarinya. Jangan menyerah dan tetap semangat. Insya Allah pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.